Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Sevina Riyadi dengan NIM 250105085, nomor urut 40, rombel B, angkatan 2020. Di sini, saya ingin membuat video UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andasri Samiasi, MKes. Yang pertama ada pemahaman tentang psikologi perkembangan, A. Pengertian, ruang lingkup, dan faedah mempelajari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya. Perubahan ini mencangkup aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan bahasa yang berlangsung secara bertahap dan teratur seiring pertambahan usia. Ruang lingkup psikologi perkembangan meliputi aspek fisik, yaitu pertumbuhan tubuh, motorik, dan kesehatan. Ada aspek kognitif, yaitu berpikir, memori, pemecahan masalah. Terus ada aspek sosial emosional yang ini berkaitan dengan hubungan dengan orang lain atau pengendalian emosi. Yang keempat ada aspek moral dan kepribadian, dan yang kelima ada aspek bahasa dan komunikasi. Faedah mempelajari psikologi perkembangan bagi calon guru antara lain memahami karakteristik dan kebutuhan siswa sesuai tahap usia, menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan perkembangan anak, mendeteksi hambatan perkembangan, dan membentuk kepribadian serta sikap sosial anak secara utuh. B. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta contohnya. Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada aspek fisik yang dapat diukur, seperti tinggi badan, berat badan, atau ukuran kepala. Contohnya, anak usia 7 tahun, tinggi badannya bertambah 5 cm dalam 1 tahun. Perkembangan adalah perubahan kualitatif yang menyangkut peningkatan kemampuan fungsi dan kematangan psikologis. Contohnya, anak yang awalnya belum bisa membaca, kemudian mampu membaca lancar setelah belajar di bangku SD atau TK. Nah, pertumbuhan itu bersifat terukur dan terbatas, sedangkan perkembangan bersifat kompleks, menyeluruh, dan berlangsung seumur hidup. C. Tahap-tahap perkembangan individu. Menurut Jean Piaget, perkembangan individu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun. Anak belajar melalui panca indera dan gerakan. Yang kedua, tahap praoperasional pada anak yang berusia 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, tetapi masih berpikir egosentris, yaitu masih berpikir tentang egonya sendiri. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada anak usia 7-11 tahun, anak mulai mampu berpikir logis, memahami sebab akibat, dan memecahkan masalah secara konkret. Yang keempat, ada tahap operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Anak mulai berpikir abstrak, logis, dan dapat memahami konsep hipotetis. Untuk siswa SD, umumnya berada pada tahap operasional konkret, di mana guru perlu memberikan pengalaman belajar nyata melalui benda-benda yang nyata, seperti eksperimen dan contoh kehidupan sehari-hari. Selain teori Piaget, Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Ia memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki anak saat ini dengan potensi yang dapat dicapai melalui bimbingan guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky juga menekankan pentingnya scaffolding, yaitu bantuan sementara dari guru yang diberikan sesuai kebutuhan anak hingga mereka dapat belajar secara mandiri. D. Konsep kecerdasan. Nah, kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk belajar memahami, menyesuaikan diri, memecahkan masalah, dan menggunakan pengetahuan secara efektif. Menurut Howard Gardner,
terdapat berbagai macam kecerdasan majemuk, antara lain linguistik, logika, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, dan naturalis. Guru perlu memahami bahwa setiap anak memiliki potensi kecerdasan yang berbeda dan perlu diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai minat dan keunggulannya masing-masing. Perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif mencakup kemampuan berpikir, mengingat, menalar, dan memecahkan masalah. Pada anak SD, kognitif berkembang dari berpikir konkret ke arah yang logis. Sedangkan perkembangan bahasa berkaitan dengan kemampuan anak memahami dan menggunakan simbol-simbol verbal atau kata-kata untuk berkomunikasi. Kedua perkembangan ini saling berkaitan erat. Semakin baik kemampuan bahasa anak, maka semakin mudah anak memahami konsep-konsep baru dalam pembelajaran. Yang kedua, upaya guru untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa pada murid SD. Perkembangan kognitif dan bahasa pada murid SD. Sebagai guru, upaya yang dapat dilakukan di dalam kelas antara lain menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, bermain peran, dan eksperimen sederhana. Guru juga dapat menggunakan media yang konkret agar siswa memahami konsep abstrak serta memberikan kesempatan bertanya dan berpendapat untuk melatih berpikir kritis dan kemampuan berbahasa. Nah, di luar kelas, guru dapat mengadakan kegiatan literasi seperti membuat pojok membaca, lomba mendongeng, dan observasi lingkungan sekitar. Kegiatan ini menumbuhkan rasa ingin tahu, memperkaya kosakata, serta melatih kemampuan komunikasi anak secara alami. 3. Menyikapi perbedaan kemampuan anak. Perbedaan kemampuan anak seperti ada yang cerdas, rata-rata, atau kurang cerdas, serta ada yang lancar atau kurang lancar berkomunikasi disebabkan oleh beragam faktor. Ada faktor bawaan, ada faktor lingkungan, ada faktor pendidikan, dan faktor sosial atau emosional. Sebagai calon guru, penting untuk menyikapi keberagaman tersebut dengan sikap yang baik. Guru tidak boleh membanding-bandingkan anak, melainkan memberikan perhatian sesuai kebutuhan individu melalui pendekatan diferensiasi. Guru juga perlu memberikan penguatan positif, bimbingan personal, serta membantu anak menemukan potensi uniknya agar setiap anak dapat berkembang secara optimal sesuai kemampuannya. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.